أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Ulul albab yaitu orang-orang yang mereka selalu, itu pakai mudhari ya, berarti sedang, akan, dan senantiasa selalu menepati janji Allah dan mereka tidak pernah melanggar perjanjian itu namanya ulul albab, gitu ya. Gitu. Kita pernah berjanji apa kepada Allah? Ya dulu di alam arwah, gitu ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ya kami bersaksi. Makanya ulul albab itu berarti apa? Dia menepati janji hidupnya itu hanya untuk Allah, bukan untuk dunia. Dia cari dunia sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk dirinya juga. Dihina tidak apa-apa, menderita tidak apa-apa, yang penting Allah ridho. Itu namanya menyembah Allah. Itu selalu menepati janji, melakukan apapun dalam rangka mencari ridho Allah. Apapun yang membuat Allah ridho, dia upaya untuk dilakukan. Itu namanya yufuna bi'adillah, menepati janji Allah dan tidak melanggar janji itu. Artinya apa? Di dunia tidak ada yang dia cintai selain Allah, gitu ya. Terus berikutnya, ciri kedua, orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk disambung. Jadi pertama, menepati janji, tidak dilanggar. Yang kedua, menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Itu ulul albab, cerdas ya. Dia tadi kalau mentauhidkan Allah cerdas, ya memang cerdas namanya. Kan siapa Tuhan selain Allah? Memang ada tak kan ya? Orang yang punya ciri-ciri ketuhanan seperti itu memang ada tak kan ya? Yang menciptakan dia siapa? Kalau cerdas kan memang begitu ya. Terus kalau menyambung apa? Ciri kedua orang cerdas ulul albab, menyambung apa yang Allah perintahkan disambung. Allah suruh nyambung apa? Ya, yang pertama Allah sambung kalimat tauhid tadi. Ya, gitu. Kalimat tauhid itu begitu putus 1 detik saja maka amalnya hangus. Ya, di umur 50 tahun murtad sedetik aja, ya hangus. Dia baca syahadat, ya balik lagi dari nol lagi. Jadi kalimat tauhid sambung, jangan sampai putus. Yang kedua suruh sambung apa? Suruh sambung mencari ilmu. Orang serajin apapun ibadah, tidak mau cari ilmu, orang itu bukan ulul albab. Kalau di Al-Baqarah dulu disebut fasik, ya itu orang fasik, orang yang tidak menyambung mencari ilmu. Jadi cari ilmu itu sambung ya, tidak boleh putus. Karena hadisnya gimana? Utlubul ilma minal mahdi ilalati, mulai digendong sampai mati. Berarti kan tidak boleh putus ya. Hari kewajiban seumur hidup kita itu apa? Mencari ilmu. Karena sepanjang apapun umur kita, ilmu Allah tidak akan habis. Gitu ya. Gitu. Makanya kalau orang tidak mau cari ilmu itu sebenarnya ada unsur kesombongan ya. Seakan-akan ilmu Allah sudah dikuasai semua. Kamu kok santai-santai tidak cari ilmu? Oh, semua ilmu sudah saya kuasai. Seakan-akan begitu ya. Kamu paham ya? Gitu. Lah untuk menggali ilmu, dasar ilmu itu apa? Ya Quran ya. Al ilmu salasa itu. Ilmu itu 3 apa? Pertama ayat muhkamat, sunnah qaimah, faraidlah. Sunnah ayat muhkamat ya berarti Quran. Tapi untuk menggali Quran ada alat, nggak bisa pakai alat. Alatnya apa? Alatnya pertama sorof. Orang bisa menggali Quran tanpa sorof? Nggak bisa. Ya, harus tahu bentuk-bentuk kata. Bisa bentuk-bentuk kata dalam Quran itu tahu asli. Yang kedua, nahwu harus tahu. Pokok tata bahasa, jadi menerjemahkannya tahu ya. Ini posisinya apa? Yang ketiga, balaghah. Balaghah itu sastra, biar tahu ungkapan begini itu maksudnya apa, gitu ya. Kadang makna majazi tapi dimaknai hakiki ini. Makanya kalau ada orang tidak mau belajar sorof ya, siap sampai mati tidak pernah paham Quran. Nah, kalau siap ya silakan ya. Saya tidak mau baca nahwu, mulut. Iya, kamu sampai mati tidak akan bisa ngerti Quran. Terus untuk apa dia hidup buta tadi? Itu dalam keadaan buta. Jadi menyambung pertama tauhid, kedua mencari ilmu, tidak boleh putus ya. Sebelum mati tidak berhenti cari ilmu.
Yang nomor 3 itu silaturahim. Ya, itu menyambung apa yang Allah perintahkan disambung. Terus apa lagi? Selalu takut kepada Tuhan mereka. Loh, Allah itu ditakuti apa dicintai? Karena cinta jadi takut. Oh, karena cinta. Iya betul. Ya, jadi gimana? Takut itu bukan Allah itu kejam gitu ya, bukan. Tapi takut apa? Takut kalau tidak mendapatkan cinta Allah. Ya, dia itu cinta Allah. Bagaimana kalau Allah tidak mencintai saya? Ya, paham ya? Itu kalau kita tidak belajar Quran, apa yakin Allah cinta? Ya, dikasih surat-suratnya tidak direken ya. Dan mereka selalu khawatir kepada keburukan perhitungan. Jadi sibuk introspeksi ya. Saya itu kok begini, saya itu begini, sehingga tidak sempat neliti-neliti aibnya orang lain. Takut nanti kalau di sana pas dihisab keburukannya banyak. Selalu introspeksi, selalu muhasabah, terus selalu memperbaiki diri. Itu loh namanya ulul albab. Ya, orang yang cerdas, betul-betul orang begini itu akan mulia dunia akhirat ya. Terus ini termasuk masih ulul albab ya. Ulul albab itu apalagi sifatnya? Orang-orang yang sabar untuk mencari ridho Tuhan mereka, mencari wajah, cari muka ya. Jadi istilah cari muka itu juga digunakan dalam Al-Quran. Oh, dasar cari muka. Oh, ya memang cari mukanya Allah gitu ya, gitu. Bukan cari mukanya. Cari muka, cari mukanya Allah, cari wajah Allah, hanya Allah itu supaya senang ya. Dalam rangka mencari ridho Allah, apapun dia korbankan. Terus apa lagi? Mereka mendirikan sholat, tidak pernah melakukan sholat, tetapi senantiasa mendirikan sholat. Terus apa lagi? Menginfakkan apa yang kami berikan kepada mereka secara rahasia dan terang-terangan. Artinya sedekahnya sudah istiqomah ya, tidak peduli keadaan, mau sirih, mau terang-terangan, pokoknya sekali sedekah tetap sedekah gitu ya. Jangan sampai ada orang itu kalau terang-terangan sedekah, kalau sirih tidak mau, percuma sedekah, tidak ada yang tahu gitu ya, percuma. Atau dibalik, kalau sirih sedekah, kalau terangan tidak mau, ya bawa uang mau ke masjid itu banyak orang tidak jadi bapulan. Itu namanya. Maka kalau Imam Nawawi mengatakan apa? Kalau al-amal li adinas riya, amal untuk orang riya. Tapi kalau tarkul amal li adinas syirkun, lebih besar, meninggalkan amal gara-gara orang itu malah suatu kemusyrikan, lebih besar. Riya itu ya tertulis kemusyrikan, tapi bukan kemusyrikan yang besar. Tapi kalau gara-gara orang tidak jadi amal, takut dibilang sok ya, takut dibilang pamer, takut dibilang riya, takut dibilang riya, dia sudah riya ya, syirik gitu ya gitu. Akhirnya dia tidak jadi melakukan. Itu berarti orang itu apa? Bukan termasuk ulul albab. Terus mereka apa? Mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau diburuk-buruki orang, kenapa? Iya, air tumpah dibalas dengan air susu gitu. Dikasih tumpah dibalas susu gitu. Itu air tumpah dibalas dengan air susu. Orang begitu tuh cerdas ya. Kalau sabar menjadi itu, ya Pak, nanti dikaji lagi, direnungkan lagi. Orang begitu kok dinamakan cerdas itu kenapa? Kan itu ya, hakikat cerdas itu apa? Terus ini, kalau ada orang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan, itu juga cerdas. Kenapa? Karena yang berbuat buruk kan dia, gitu ya. Kalau kita balas dengan keburukan, nanti dosanya ditanggung berdua. Dia dosa yang dia. Lah terus dia kalau cerdas gimana? Loh, kok enak dia? Dia yang dosa kok saya ikut nanggung dosanya. Sudah, saya balas dengan kebaikan biar dosanya ditanggung dia sendiri. Saya tidak ikut nanggung. Nah, itu namanya cerdas. Paham ya? Gitu. Paham ya? Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari ciri-ciri ulul albab yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 hingga 22. Yang pertama adalah orang yang selalu memenuhi janji kepada Allah tanpa ingkar sedikit pun dan enggan untuk melanggar janji itu. Cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada dunia, hingga dunia hanya menjadi sarana untuk semakin dekat dengan Allah. Yang kedua adalah orang yang selalu menjaga ketauhidan kepada Allah dan rajin istiqomah dalam mencari ilmu Allah, Al-Quran. Yang ketiga, orang yang selalu merasa takut karena merasa diawasi oleh Allah, selalu bermuhasabah pada keburukan dirinya hingga tidak sempat untuk mencari aib orang. Yang keempat adalah
orang yang hidupnya sibuk mencari ridho Allah, juga orang yang mendirikan sholat dengan memahami setiap bacaan dan gerakan di setiap sholatnya. Yang kelima terakhir, orang yang senantiasa berinfak sedekah dengan tanpa syarat, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Semoga bermanfaat.